فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang aqsamul khabar. Baik, yang khabar tadi telah kita merajaah terbagi menjadi berapa Thaqif? Dua, yaitu mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad dalam pembahasan khabar maksudnya apa? Indang ya Abdurrahman aja bisurah. Tutup kitabnya. Yang selain jumlah atau syibhu jumlah. Taib. Khabar mufrad dan ghairul mufrad. Khabar ghairul mufrad terbagi jadi berapa, Ali? Jadi berapa dulu globalnya? Khabar ghairul mufrad. Taib terbagi jadi dua, yaitu jumlah dan syibhu jumlah. Kemudian jumlah terbagi lagi jadi dua, yaitu apa, Fadil? Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Syibhu jumlah terbagi jadi dua, yaitu apa, Khuzaimah? Dzaraf dan jar majrur. Paham? Nah, yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Ajurum langsung jadi 4. Paham? Nah, 4 ini kalau kita golongkan bisa golongkan jadi 2 dan itu lebih mudah. Nah, jar majrur dan dzaraf itu satu golongan, yaitu golongan apa ini? Raga syibhu jumlah. Baik. Kemarin sampai mana yang dibaca? Rabit, taib. Kemarin kita telah membahas ikhwan terakhir tentang masalah rabit yang harus ada ketika apa? Ketika khabar berupa khabar ghairu mufrad. Taib. Ketika berupa jumlah. Karena jumlah itu kan sudah berupa kalimat lengkap. Nah, kalimat lengkap untuk bisa menjadi khabar harus ada yang namanya apa, Hamzah? Ada namanya apa? Pahami dengan baik ini penalarannya. Karena apa? Kalau sekedar ngapal akan cepat lupa. Jumlah itu kan kalimat lengkap. Kalimat lengkap kok bisa menjadi khabar? Padahal kan dia bisa berdiri sendiri, tapi dijadikan sebagai khabar. Maka butuh yang namanya apa? Pengikat, ya kan? Butuh diikat. Pengikat itu dalam istilah nahwu namanya apa, Mujahid? Rabit. Namanya rabit. Baik. Rabit itu berupa dhamir biasanya kembali kepada mubtada. Taib. Perhatikan pada contoh yang terakhir ini, kita ulangi lagi di halaman 108. Wa yushtaratu fi kullin minal jumlatil ismiyah wal jumlah al fi'liyah an yakuna laha rabitun yarbituha bil mubtada al awal. Dipersyaratkan pada setiap dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang menjadi khabar ini harus memiliki rabit yang mengikatnya dengan mubtada awal. Baik. Nah, rabit ini berupa apa? Perhatikan,
sawa'un kana hadzal rabitu dhamiran, sama saja apakah rabit ini berupa dhamir, dan ini yang paling mudahnya. Dhamir yang kembali ke mubtada itu jelas rabit. Contoh nahwu Muhammadun akhuhu mujtahidun. Dirasakan Muhammadun akhuhu mujtahidun. Terjemahannya bagaimana Dzikri? Muhammad saudaranya seorang yang bersungguh-sungguh. Berarti yang bersungguh-sungguh itu siapa? Masih Dzikri? Hah? Saudaranya si Muhammad. Taib. Tapi di sini penekanannya si Muhammad saudaranya seorang yang bersungguh-sungguh. Tapi Muhammad sendiri misalnya apa? Seorang yang main saja misalnya. Taib. Nah, perhatikan kata Muhammadun akhuhu mujtahidun. I'rabnya bagaimana? Di i'rab Bapak. Taib. Nah, demikian caranya. Muhammadun mubtada awal marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'i dhammah li'annahu ismul mufrad. Akhuhu mubtada tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf wal ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Mujtahidun khabar li mubtada tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu ismul mufrad. Kemudian jumlah akhuhu mujtahidun khabar li mubtada awal. Taib. Warrabit dhamirul ha fi akhuhu. Taib, kita katakan fi akhuhu untuk apa? Menghikayatkan. Kemudian contoh wa Zaidun qama. Taib, Zaidun qama. Ini ya kawan, kalau dalam bahasa kita, nah, Zaid telah berdiri, gitu aja kan. Ketika mengartikan qama Zaidun juga apa? Zaid telah berdiri, sama. Tapi dalam bahasa kita, nah, karena yang ada kawan yaitu subjek, predikat, objek. Nah, subjek senantiasa di depan aturannya. Nah, sehingga apa? Kebanyakan atau dalam bahasa kita asalnya semua jumlah itu jumlah ismiyah, mendahulukan pelaku. Muhammad telah berdiri, Muhammad telah makan, Muhammad taib telah mati misalnya. Muhammad macam-macam. Semuanya apa? Didahulukan subjeknya. Makanya kalau kita menyusun kalimat kok apa predikat dulu, nah ini secara susunan bahasa tidak bagus. Misalnya mengartikan akhwan qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya apa? Nah, pengertian yang tidak sesuai dengan ejaan yang sempurna, ejaan yang bagus. Dibalik Allah Subhanahu wa taala berkata, nah, demikian. Jadi semuanya diartikan dalam bentuk seperti jumlah ismiyah. Ini dalam bahasa kita. Cuman dalam belajar karena kita ingin menunjukkan ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah, maka ya kadang tidak apa-apa ketika mengartikan qama Zaidun, telah berdiri si Zaid. Tapi kalau menulis akhwan, kalau mengartikan seperti itu tidak bagus. Nah, mengartikan seperti itu tidak bagus, paham? Nah, tapi dahulukan dulu subjeknya, dahulukan dulu fa'ilnya, pelakunya. Nah, contoh pada jumlah ini, Zaidun qama. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Muhammad Raga? Hah? Ismiyah, kenapa? Didahului dengan mubtada. Di sini isim yang di depan sebagai mubtada.
Taib. Zaid telah berdiri. Nah, sekarang di i'rab Muhammad Kisaran, Abdurrahman Kisaran. Taib. Nah, Zaidun qama. Ini kalau kamu bingung, ikhwan, berarti apa? Zaidun qama Zaidun. Ya, Zaidun qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Nah, Zaidun sebagai mubtada jelas. Kemudian qama ini tidak boleh kita i'rab qama khabar li Zaid, tidak boleh. Kenapa? Karena ini jumlah. Berarti kita i'rab sendiri-sendiri dulu. Qama fi'il madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa wal jumlah fi'il wa fa'il fi mahalli raf'in khabar li Zaid. War rabit dhamir mustatir nam huwa fi qama. Baik. Jadi yang menjadi khabar bukan fi'il madhinya tok, tapi apa? Fi'il dan fa'ilnya. Paham? Kalau fi'il madhinya punya kedudukan dalam i'rab tidak hadir? Tidak. Paham? Ini dipahami. Tapi fi'il madhi tidak punya kedudukan dalam i'rab. Contoh berikutnya wa Zaidani qama. Di i'rab Abdurrahman Muna. Baik, ahsan. Az-Zaidani qama. Hampir sama, ikhwan, cuma di sini bentuknya mutsanna. Baik. Kemudian qama jumlah fi'il wa fa'il fi mahalli raf'in khabar. Rabitnya adalah alif pada qama. Az-Zaiduna qamu. Ini juga sama. Az-Zaiduna qamu. Coba hamzah di i'rab. Yang keras. Baik, ahsanta. Barakallahu fiikum. Az-Zaiduna qamu sama. Nah, cuma ini bentuknya jamak mudzakkar salim mubtada'nya, alamatnya waw. Qamu, nah, fi'il wa fa'il, fa'ilnya berupa dhamir waw. Jumlah fi mahalli raf'in khabar. Rabitnya wawu pada qamu. Baik, ini untuk contoh-contoh rabit yang berupa apa, Akbar? Berupa kita sedang membahas contoh-contoh rabit yang berupa dhamir, ya, rabit yang berupa dhamir. Sekarang untuk rabit yang berupa isim isyarah. Au kana hadzal rabitu isma isyarah. Atau rabit ini berupa isim isyarah. Ini jenis yang kedua. Rabit bisa berupa isim isyarah. Baik. Nahwu contoh. Muhammadun hadza rajulun karimun. Baik. Muhammadun hadza rajulun karimun. Muhammadun hadza rajulun karimun. Muhammad ini seorang yang mulia, seorang yang dermawan. Baik, perhatikan Muhammadun mubtada, ya kan? Fahadha mubtada'un tsani. Ya. Hadza mubtada' tsani. Mabni atau mu'rab ini? Hendak ya Khuzaimah. Iqbal mana Iqbal? Sakit juga. Hah? Allah yashfi. Baik. Nah. Terus. Mabni ala hadza. Mabni ala sukun. Baik. Mubtada' tsani mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Baik, atau kita katakan apa hadza kalau mau di i'rab
secara lengkap bagaimana i'rab hadza? I'rab hadza secara lengkap, detail. Baik. Ha harfu tanbih. Dza isim isyarah mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ini demikian cara meng'irab hadza. Ya, haknya apa? Huruf apa tadi? Fadil? Harfu tanbihin. Harfu tanbih. Kemudian isim isyarahnya adalah dza. Rajulun karimun, rajulun khabaruh. Berarti apa? Rajulun khabar mubtada tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Karimun sifatun lirajul wa sifatul marfu'i marfu'un mithluh wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian wal jumlatu fi mahalli raf'in khabar li mubtada al awal, ya. Muhammadun hadza rajulun karimun. Kalau ditanya pada jumlah ini rabitnya mana Abdullah Samin? Rabitnya isim isyarah hadza. Paham? Baik, perhatikan tambahan catatan. Wa minar rawabit, dan termasuk dalam rabit-rabit takrarul mubtada bilafdhi. Nah, termasuk dalam rabit akhwan yaitu pengulangan mubtada dengan lafadznya, mubtada diulangi. Namu qaulihi ta'ala al-haqqatu mal-haqqah. Baik. Nah, ini i'rabnya bagaimana? Nah, ini butuh setelah kita belajar nahwu bisa meng'irab seperti ini. Al-haqqatu mal-haqqah. Baik. Nah, pengulangan mubtada dengan lafadznya sebagai rabit akhwan wa yakunu ghaliban fit tafkhim. Dan ini ada mayoritasnya pada tafkhim, yaitu upaya untuk membesarkan suatu perkara. Perkara hari kiamat kan perkara besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan apa? Konteks tafkhim untuk menunjukkan besarnya. Lalu i'rabnya bagaimana? Fal haqqah mubtada marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammah. Baik. Ma al-istifhamiyah. Ma al-istifhamiyah. Baik. Atau kita katakan ma isim istifham mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'in mubtada' tsani. Wal haqqah khabar lil mubtada' tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian wal jumlah minal mubtada' tsani wa khabarihi khabar lil mubtada' awal. Ini. Jadi dua ayat jadi satu kesatuan itu. Al haqqah mubtada' awal, mal haqqah ma. Ini apa? Mubtada' tsani, al haqqah yang kedua, mubtada' ya, khabar yang kedua. Kemudian jumlah malhaqah itu apa? Khabar untuk mubtada awal. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Baik. Untuk menunjukkan apa besarnya. Ini berarti rabit yang keberapa? Abdurrahman? Riau. Yang ketiga. Sekarang yang keempat, wa minha aidan al-umum. Di antara rabit juga apa? Al-umum. Wa makna al-umum an yudhkara fil jumlati al-waqi'ati khabaran lafdun amun yashmalul mubtada' wa ghairah. Yang dimaksud dengan umum di sini yaitu disebut di dalam jumlah yang jatuh sebagai khabar itu lafaz umum yang mencakup mubtada' dan yang lainnya. Ini faedah bagus tentang rawabit, ikhwan. Ditambahkan, walaupun untuk pemula mungkin sedikit butuh apa? Butuh penalaran lebih, tapi bagus ini. Kalau seorang paham sangat bermanfaat. Maka yang sudah selesai jurumiyah harus paham ini. Yang selesai belajar matan. Baik. Nah, rabit yang keempat yaitu umum. Makna umum adalah apa? Disebut
ya dalam jumlah yang jatuh sebagai khabar itu lafaz yang umum yang mencakup mubtada dan yang lainnya. Contoh, Zaidun ni'mar rajulu. Zaidun ni'mar rajulu. Zaid sebaik-baik lelaki. Nah, fa Zaidun mubtada. Ni'mar rajulu fi'lun wa fa'il. Karena ni'ma yang rajih apa? Adalah fi'il. Nah, fi'il madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammah. Baik. Wal jumlah nah ni'mar rajulu khabar li Zaid. Baik. Fa kalimatur rajul ta'ummu Zaidan wa ghairah. Baik, ada wawunya di situ, kawan. Fa kalimatur rajul ta'ummu Zaidan wa ghairah ditambah waw. Maka kalimat sebab kalimat rajul di sini mencakup apa? Umum Zaid dan yang lainnya. Baik. Zaidun ni'mar rajulu. Zaid itu adalah sebaik-baik laki-laki. Nah, rabitnya berupa umum. Makna umum dari kata rajul karena Zaid masuk dari kalangan rajul. Paham? Waqad nazamaha ba'duhum dan sebagian ulama nahwu telah membuat nazam faqala wa ramtu bil umumi wat takrari wa bil isyarati awil itmari. Bagus ini. Berarti rabit yang berlaku itu ada 4 keseluruhannya. Nah, rabat itu dengan umum dan dengan takrar. Kemudian yang ketiga dengan isyarat atau yang keempat dengan itmar. Yang paling mudahnya dan kebanyakannya dengan dhamir, kemudian dengan isyarah, kemudian dengan takrar pengulangan lafaz mubtada'nya, dan yang keempat dengan umum. Ini diingat-ingat akhwan, faedah bagus. Kemudian faedah tambahan lainnya kita kembali ke halaman 108 catatan kaki kedua akhwan. Perhatikan. Setelah kita ketahui bahwasanya khabar ada dua, ada apa? Khabar jumlah ada 2 jenis jumlah, yaitu apa? Jumlah ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah dan fi'liyah. Baik. Perhatikan, wa mimma yajuzu fi dzal bab ala sahih min aqwali ahli ilmi maji'ul khabar minal jumalil insya'iyah. Dan termasuk di antara yang boleh dalam bab ini, yaitu dalam bab jumlah berupa dalam bab khabar berupa jumlah fi'liyah menurut pendapat yang sahih, yaitu datangnya khabar dari jenis jumlah insya'iyah. Jumlah insya'iyah yaitu yang berupa apa? Perintah, tolab. Bukan hanya sekedar apa jumlah khabariyah, tapi jumlah insya'iyah juga bisa menjadi khabar. Contoh, Zaidun idribhu. Zaid, pukullah dia. Nah, Zaid, pukullah dia. Ini ada khilaf ya kawan, tapi yang rajih boleh. Untuk apa? Khabar jumlah berupa apa? Jumlah insya'iyah. Apa tadi maksud jumlah insya'iyah? Muhammad aja. Berupa apa? Perintah atau permintaan. Wa i'rabuhu Zaidun mubtada', idrib fi'il amr mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab wal ha maf'ulun dhamirun muttasilun mabniyun ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Baik. Wa fa'iluhu apa fa'ilnya? Dhamirun mustatirun bihi wujuban takdiruhu takdiruhu anta, ya kan? Idribhu takdiruhu anta. Wa jumlatu idribhu fi mahalli raf'in khabar li Zaid, dan jumlah idribhu menduduki kedudukan rafa sebagai khabar Zaid. Zaid, maka pukullah dia, atau Zaid, nah pukullah orang itu. Baik. Maksudnya apa? Kita sedang ngomong misalnya antum sedang ngomongi Zaid. Zaid ingin orang yang kita ajak bicara itu memukulnya. Kita nyuruh apa, tukang pukul misalnya. Karena tidak bisa mukul Zaid sendiri, akhirnya nyuruh orang, Zaid idribhu.
Si Zaid ini pukul dia. Nah, maka jumlah idribhu fi mahalli raf'in khabar. Kalau ditanya rabitnya mana? Rabitnya mana? Mujahid. Ini rabit berupa apa di sini? Zaidun idribhu. Berupa umum, berupa takrar atau dhamir atau isyarah. Bisurah. Hah? Nah, rabitnya berupa dhamir yaitu ha yang kembali kepada Zaid. Idribhu. Hu-nya kan kembali ke Zaid. Baik. Wa minhu qaulu syair, dan diantara bentuk khabar berupa jumlah insya'iyah adalah apa? Hatta idza janna adh-dhalamu wakhtalat ja'u bimadkin hal ra'aita adh-dha'ba faqad hal ra'aita adh-dhi'ba qad. Hatta idza janna adh-dhalamu wakhtalat ja'u bimadkin hal ra'aita adh-dhi'ba qad. Nah, baik. Wa huwa madhabu Ibn Sarraj wal Farisi, dan ini madhab Ibn Sarraj dan Farisi, dan madhab ini madhab yang sahih. Tatkala telah datang kegelapan dan bercampur gelapnya malam, dah enggak bisa dibedakan sesuatu yang dilihat karena semuanya hitam. Ja'u bimadkin hal ra'aita dhi'ba qad. Baik. Syahidnya mana? Pada syahidnya akhwan pada hal ra'aita adh-dhi'ba qad, karena di situ jumlah hal ra'aita adh-dhi'ba qad yaitu apa? Jumlah istifhamiyah. Istifhamiyah kan insya'iyah. Jumlah jatuh sebagai apa? Khabar untuk mubtada yang mahdzuf atau muqaddar, takdirnya huwa. Baik. Ja'u bimadkin huwa hal ra'aita adh-dhi'ba qad. Ini bait dari apa? Perkataan antara penyairnya. Yang mengungkapkan seperti ini sebagai bentuk celaan, sebagai bentuk ejekan. Penyairnya namanya Antara Ibnu Shaddad. Yang dimaksud dengan madkin adalah apa? Minuman yang dicampur, jadi minuman yang tidak murni, ya, minuman campuran yang jelek. Maka dia ejek, ja'u bimadkin. Ketika sudah gelap, baru apa? Mereka mendatangkan minuman yang sudah dicampur. Karena kalau terang, tidak berani datangkan minuman ini, kelihatan campurannya. Itu. Taib. Ini sebagai bentuk celaan bagi kaum yang memiliki sifat makar. Maka dipermisalkan seperti dhi'b. Huwa hal ra'aita dhi'ba qad. Dia itu, ya, apakah engkau pernah melihat serigala sebelumnya? Ya, seperti ini serigala. Ya, maksudnya gitu, celaan. Huwa hal ra'aita dhi'ba qad. Jadi syahidnya pada apa? Jumlah hal ra'aita dhi'ba qad ini sebagai khabar untuk mubtada muqaddar, takdirnya huwa. Baik. Ini sekedar untuk menguatkan pendapat bahwasanya khabar berupa jumlah insya'iyah itu bisa sebagai tambahan faedah. Baik, barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.